Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajar dari rumah. Kali ini bertemu lagi dengan saya Ibu Rifki Nurani Indra Pratiwi pada mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pertama KD 3.1 tentang jenis, sifat, karakter dan teknik pengolahan bahan keras alam. Mohon untuk diperhatikan dengan seksama agar nantinya kalian bisa benar-benar memahami materi yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan keras dari alam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bersinggungan langsung dengan benda-benda kerajinan dari bahan keras seperti dari kayu, bambu, rotan, maupun logam. Bukan hanya bersinggungan, bahkan kita memanfaatkannya, memfungsikannya untuk kegiatan ataupun membantu mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Tentu, sebuah kerajinan memerlukan perawatan yang baik sesuai dengan karakteristiknya agar benda-benda tersebut dapat bertahan lama atau bisa menunda mengalami kerusakan atau kerapuhan. Benda-benda kerajinan dibuat tidak hanya untuk keindahan, akan tetapi memiliki nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain ada nilai fungsional, ada nilai informatif, nilai simbolik, dan juga nilai prestis. Nilai fungsional tentu dia berarti mengedepankan fungsinya, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai informatif berarti ingin menyampaikan sebuah informasi kepada halayak umum melalui benda kerajinan yang dibuat. Contohnya ada seperti pin yang bertuliskan nama sekolah atau nama lembaga, berarti hendak memberikan informasi bahwa bisa jadi yang memiliki benda tersebut merupakan bagian dari lembaga itu. Kemudian nilai simbolik itu biasanya menyimbolkan suatu keadaan tertentu seperti stupa candi. Stupa candi menggambarkan bahwa pada masa itu atau kerajinan itu dibuat pada masa kerajaan Hindu-Buddha atau menggambarkan cerita pewayangan seperti Mahabharata. Ada juga kerajinan berupa lukisan Arab, itu berarti menyimbolkan bisa jadi orang yang memiliki kerajinan tersebut memeluk agama atau berkaitan erat dengan simbol-simbol yang ia buat pada kerajinan tersebut. Yang terakhir adalah nilai prestis. Prestis itu untuk penghargaan. Biasanya seseorang menggunakan barang atau sebuah benda digunakan untuk menghargai dirinya atau untuk menunjukkan wibawanya. Contohnya saja, misalnya ada patung batu dan juga patung marmer. Orang tersebut merupakan kalangan menengah ke atas atau yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, sehingga dia memajang patung dari batu marmer di depan rumahnya atau untuk perabotan rumahnya. Hal itu ditujukan untuk menunjukkan wibawa seseorang itu sendiri. Contoh lain, pada zaman dulu orang yang menggunakan tas kulit itu dianggap sebagai orang yang mampu atau orang yang kaya, berbeda dengan tas-tas lain yang mungkin itu hanya dari bahan-bahan yang kualitasnya tidak begitu tinggi atau tidak setinggi bahan dari kulit. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai yang termuat dalam produk kerajinan.
Kerajinan dibuat untuk memunculkan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada khalayak umum. Berikutnya, aspek rancangan dalam produk kerajinan atau faktor-faktor permasalahan objektif. Jadi biasanya kerajinan itu dibuat karena beberapa faktor. Yang pertama faktor ekonomis, kemudian faktor teknis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika atau keindahan, dan juga faktor kondisi lingkungan. Biasanya. Berikutnya adalah bahan keras. Bahan keras ada dua macam, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Contoh bahan baku bahan keras alam ada kayu, ada bambu, rotan, dan batu. Sedangkan bahan keras buatan ada logam, ada kaca, ada fiberglass. Pada kesempatan ini kita akan fokus mempelajari bahan keras alam meliputi kayu, bambu, rotan, dan batu. Kondisi lingkungan kita saat ini sangat berpotensi untuk mendapatkan bahan baku dari alam. Perlu kalian tahu, apa itu bahan keras alam? Adalah bahan yang diperoleh langsung dari alam tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Jadi bahan itu bisa langsung kita peroleh dari alam dan tidak bisa kita buat sendiri. Sedangkan bahan keras buatan adalah bahan yang kita peroleh setelah melalui proses pengolahan tertentu sehingga jadilah bahan keras tersebut. Bahan keras yang pertama adalah kayu. Jenisnya ada bermacam-macam, ada kayu jati, kamper, bengkirai, nangka, mahoni, glugu, dan lain-lain. Tentu banyak sekali macamnya dan bahkan di setiap daerah ada ciri khas atau beberapa jenis kayu yang berbeda-beda yang tumbuh berdasarkan iklim atau suhu di daerahnya. Karakteristiknya juga sesuai dengan jenisnya. Sesuai dengan jenis kayunya. Apa saja karakteristik yang ada dalam kayu? Biasanya kuat, kemudian keras. Ada yang tahan rayap, ada yang tidak tahan rayap. Ada yang mudah lapuk, ada yang tidak mudah lapuk, tapi bukan berarti tidak bisa lapuk. Nah, karakteristiknya sesuai dengan jenis kayunya. Produk-produk kerajinan apa saja kira-kira yang bisa dibuat dari bahan kayu? Ada bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada meja, ada kursi, ada rak piring. Kemudian di beberapa lembaga ada juga papan nama yang terbuat dari kayu. Kemudian tempat-tempat wisata itu biasanya bangunannya banyak berisikan ukiran dari kerajinan kayu. Nah, teknik yang digunakan biasanya teknik pahat atau ukir. Selanjutnya bambu. Jenis bambunya ada macam-macam, ada bambu apus, bambu wulung, bambu petung, bambu tali, bambu gombong, dan lain-lain. Karakteristiknya sesuai dengan jenis bambu. Bambu itu ada yang lentur, ada yang bulat, ada yang mudah patah, ada yang keras, dan lain sebagainya. Kemudian produk kerajinan yang bisa dibuat dari bambu ada macam-macam. Ada kursi juga ada, meja, kap lampu, piring anyaman, ada lagi kerem maupun hiasan-hiasan dinding lainnya yang biasanya juga bisa dijadikan sebagai souvenir. Teknik yang digunakan ada teknik anyam, teknik bubut, teknik butsir, dan juga ukir. Di daerah kita sangat berpotensi untuk memperoleh bahan keras alam bambu dan jenisnya juga bermacam-macam. Tapi biasanya produk kerajinan juga akan disesuaikan dengan karakteristik bambunya. Selanjutnya adalah rotan. Karakteristiknya adalah
bulat, kenyal, kuat, lentur. Meskipun rotan itu tidak sebesar bambu, tapi dia tingkat kebulatannya lebih tinggi dan tidak mudah patah. Dia juga lebih mudah untuk dibentuk. Produk kerajinan yang terbuat dari rotan bermacam-macam. Ada kursi, ada pemukul kasur, ada meja, ada juga hiasan, kemudian bola untuk sepak takraw itu juga terbuat dari rotan. Sekarang sudah banyak sekali kerajinan yang terbuat dari rotan. Tekniknya menggunakan teknik anyam. Berikutnya adalah batu. Jenis batu ada banyak. Ada batu lava beku, batu granit, batu sedimen, batu gamping, batu paras, batu marmer, batu pualam, dan lain sebagainya. Karakteristiknya kalau batu itu keras, ya. Kemudian produk kerajinan yang biasa dihasilkan ada macam-macam, ada cobek, ada patung, ada hiasan untuk taman sekarang yang menjamur di mana-mana. Taman menggunakan bahan keras batu, ada juga batu nisan, ada juga tugu yang terbuat dari batu yang ada ukirannya, diukir. Kemudian tekniknya menggunakan teknik pahat atau teknik ukir. Batu-batu ini sekarang banyak digemari oleh khalayak umum, baik untuk bahan baku rumah dan juga untuk kerajinan. Batu alam kecil-kecil itu biasanya digunakan untuk memperindah penataan taman atau tata ruang taman. Kemudian batu yang nilai ekonominya itu tinggi atau nilai jualnya tinggi itu adalah batu marmer. Kalau batu sedimen itu apa? Batu sedimen itu biasanya batu yang terbentuk karena endapan berbagai macam bahan, bisa jadi bahan kimia yang mengendap kemudian mengeras sehingga menjadi batu sedimen. Kira-kira seperti itu. Saya rasa cukup. Semoga kalian bisa memahami materi bahan keras alam ini dengan baik dan bisa membedakan karakteristiknya berdasarkan jenis-jenisnya. Saya akhiri, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.